Saya di Pekanbaru sebaiknya tes. Kalau di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jabodetabek, tesnya itu di Bekasi, ya, supaya kita ngaksesnya gampang. Kalau di luar daerah itu tesnya di Surabaya. Ibu Nandawati, lah ini pasien favorit saya ini, bukan pasiennya, anaknya favorit saya nih. Ini orang Makassar ini. Izin lift dulu, ya ada tamu. Ya, Ibu Nanda ya. Ini juga izin lift mengusir anak. Iya, saya yang terlalu lama, saya mohon maaf. Ini saya lagi belum selesai lagi baca pertanyaannya. Dok, dulu sebelum tahu protokol Dr. Alin dari Bu Indah Padang, saya pernah beli CD yang isinya musik gelombang frekuensi untuk otak anak yang speech delay. Apakah itu memang ngaruh, Dok? Dan kalau basi didengarkan saat anak saya sebenarnya sekarang gimana? Jujur namanya frekuensi itu ngaruh ya, tapi kerjanya dia itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat seperti terapi Bicom. Ya. Boleh aja dipakai kalau selama gelombangnya masih dibutuhkan sama anak, ya tidak apa-apa dipakai. Ya. Dicoba aja. Ya. Oh tidak menggantikan suplemen kok. Frekuensi itu cuma memperbaiki frekuensi untuk speech delay kali ya, tapi kan belum tentu problemnya speech delay, masih ada yang lain. Ya silakan coba. Ini Adana izin live, oke terima kasih. Jojo, ya terima kasih. Kemudian Ibu Lani Rustan, nah ini Bu Lani yang kemarin baru ketemu nih. Betul Bu Dr. Ali sangat kok memuji yang bacanya kan tidak enak ya. Kami dikeluarkan dapat orang yang positif COVID. Saya konsultasi sama Dr. Ali, lalu ikut anjuran suplemennya yang high dose. Setelah dibantu terapi Bicom, puji Tuhan sekarang semua sudah sembuh dari COVID. Jadinya sekarang kalau di keluarga ada gangguan kesehatan, saya senang sekali lari ke Dr. Ali. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman terapis yang ada di Makassar, di Kendari, Samarinda, Surabaya, dan dimanapun kalian berada, kalian mau membantu kami, ya terima kasih. Ya. Walaupun kadang-kadang kami agak rewel ya, bukan untuk anak-anak kok tetap diterapi. Terima kasih kalian tetap mau membantu ya tanpa menanyakan lain-lain. Terima kasih, kalian sungguh luar biasa. Ya, oke. Oh iya Dok, ini Soleka, kalau suka mainan air kenapa ya Dok ya? Atau suka numpain air minum ke lantai. Hati-hati ya, hati-hati masalah perilaku ya. Kalau di biosis kayaknya enggak ya. Hati-hati ini karena kebiasaan habit ya, ini hati-hati. Aku nggak bisa jawab lebih panjang karena informasinya juga terlalu sedikit. Terus ada Bu Hasanah. Ini pasien favorit nih. Ya, kok favorit? Iya, ini aku ingat karena perjalanannya beliau. Satu dari Surabaya, satu dari Denpasar ketemu di Halim terus berangkat ke tempat saya. Pulangnya juga gitu sama-sama ke Halim terus pisah, satu ke Denpasar, satu ke Surabaya. Dok, bisakah ESO yang sudah lama nggak terpakai diimprint lagi? ESO masih tersegel dan belum dipakai, apakah frekuensinya masih ada efektif? Frekuensi biasanya ada, cuma berkurang, ya berkurang. Jadi efektivitasnya mungkin berkurang. Kalau diimprint lagi, yang mengerjakan siapa? Pertanyaannya kan gitu ya. Karena ngimprint dia itu sama dengan terapi Bicom satu orang, ya biayanya lebih mahal ya. Mau kita jualnya berapa? 250 kah ya? Nah, terapi Bicom juga 250 ya. Itu sama dengan satu pasien ya. Jadi ya kadang-kadang nggak sesuai ya. Jadi ya sudahlah ya. Nanti coba kita lihat, kita pikirkan. Izin lift, oke terima kasih. Tadi Fatihah, dokter hologram yang di bagian itu berarti cara kerja atau protesnya hanya untuk anak kita saja atau bisa Loh, hologram itu dikasihnya kan nggak satu tuh. Aku nggak tahu dikasihnya berapa. Di tempat itu antara 4 sampai 8 ya. Itu ditempel di HP masing-masing. Terus satu ada yang ditempel, wah ada yang kreatif ya. Ditempelnya itu di itu loh apa? Meteran listrik rumah itu loh. Sehingga seluruh rumahnya terproteksi. Ya benar juga ya. Dia memanfaatkan gelombang itu kan saya pakai untuk HP, dia pakainya di listrik. Ya enggak apa-apa. Terus kalau saya tempel di mesin ozon generator saya pasangin itu ya, sehingga ya ozon yang keluar itu udah punya anti COVID lah kita ngomongnya ya. Terus sebagian saya taruh di mobil ya, saya tempelkan di mobil sehingga seluruh mobil saya terproteksi, terus di pintu rumah ya supaya rumah saya terproteksi. Selain itu kalau ada yang orang tua sering datang ke yang pernah datang bukan sering ya, pernah datang ke klinik pasti lihat ya HP saya juga penuh stiker hologram ya, ada anti radiasi, ada anti COVID, ada macam-macam lah ya, stikernya ada 8 kalau nggak salah ya, banyak banget ya. Jadi boleh ya ditempel di mana-mana boleh, ya tidak ada masalah. Jadi nggak cuma untuk kita, kalau yang untuk anti COVID itu untuk semua orang. Ya. Phone juga sudah pamit ya. Bu Mevi, saya cukup kirim sampel darah, oke ya nanti dibantu. Pak Amir juga ada live, Pak Hadi juga sudah live ya. Dok, kapan ada konsultasi online lagi? Sebulan 1 kali, tiap minggu keempat ya. Oke, Ibu Nia ya. Terima kasih sudah izin live, terima kasih semua, oke. Izin live, oke. Dok, untuk anak SD boleh divaksin COVID?
semua butuh divaksin. Saya juga divaksin. Ya, nanti setelah vaksin yang kedua, seminggu setelah vaksin kedua kita buang efek sampingnya vaksin. Loh, kok ada efek samping, Dok? Efek sampingnya vaksin itu loh. Barang-barang yang tidak dibutuhkan sama tubuh. Jadi yang dimasukkan ke kita itu adalah kuman yang sudah dimatikan, atau bukan kuman ya, virus. Virus yang sudah dimatikan, plus teman-temannya. Teman-temannya itu pengawet dan teman-temannya itu loh. Ada logam, ada gliserin, dan macam-macam. Karena kita nggak butuh. Jadi begitu dia masuk ke tubuh kita, kasih kesempatan. Dia untuk membuat, ini kan yang masuk antigen toh. Frekuensinya berarti frekuensi antigen. Begitu masuk tubuh kita, kasih kesempatan dia untuk membuat antibodi. Ini frekuensinya beda. Begitu tubuh kita sudah punya antibodi, antigen sama yang pengawet tadi kita buang dari tubuh kita. Ya, jadi lakukan aja. Karena penyakit yang disebabkan kalau tidak divaksin itu lebih berbahaya dibandingkan kalau kita dapat vaksin. Ya, wong vaksin efek sampingnya bisa kita buang. Ya, jadi lakukan vaksin. Jangan ngomong anak ASD, ya. Semua orang boleh vaksin. Kalau ngomong anak ASD ini biasanya orang tua yang baru join di kita ini. Karena anak-anak kita itu nggak ada yang ASD ya, yang katanya ASD doang. Ya. Oke, terima kasih Mama Riwano. Kian. Izin bertanya dokter, anak saya Kian 4 tahun 4 bulan, kalau nonton TV atau baca buku selalu minta diulang. Oke, nonton TV atau baca buku. Oke. Walaupun video atau cerita sebentar, minta ganti. Sudah tulis videonya, nggak lama minta video P. Nggak apa-apa. Sementara ikuti dulu ya, karena ini tidak jelas ya prosesnya seperti apa. Ataukah memang dia itu cuma mau mengingat setelah tahu cerita awalnya dia minta cerita kedua, atau ini cuma bentuk dari anak yang minta perhatian dari orang tua. Ya, jadi dia sengaja ngerjain kita, ayo supaya aku diperhatikan, permintaanku diturutin, dia minta A, oke, terus minta B, ya dia mulai mengatur kita. Ya, jadi aku jujur nggak tahu dengan pasti jawabannya yang mana. Ya. Tidak, Mama Domo juga izin live, Lanier oke, kemudian sudah, kemudian Ibu Antita, oke. Dokter, kalau BAB sudah rutin 2 hari sekali, apa target tetap BAB setiap hari bagusnya, tidurnya pun rutin? Nggak usah, sementara jalani yang ini dulu. Kalau nggak salah Bu Antita ini juga baru mulai terapi ya, jangan dulu. Nanti ada suatu periode tertentu, ada sedikit gangguan. Ya. Nggak apa-apa, jalani dulu. Kalau sudah bagus, biarin dulu. Ya. Lakukan yang sudah ada dulu. Karena kita punya target yang lain. Jangan targetnya target BAB, bukan. Target kita target progres, bukan target BAB. Ya, jangan salah ya. Videonya hari ini sudah direkam, jadi kemungkinan nanti akan diupload di Facebook. Ya, di Facebook enggak. Ini diuploadnya di YouTube Mata Hati, ya karena yang punya link Zoom-nya ini orang Mata Hati. Ya, oke. Terima kasih dok. Ya, enggak masih banyak pertanyaan, gampang nonton videonya nanti pertanyaannya akan kejawab. Kuncinya harus rajin ya, rajin nonton video. Karena dokternya nyentrik banget ya, nyentrik nggak pakai nyentrik doang, nyentriknya nyentrik banget ya. Kalau ada jawabannya nggak mau dijawab ya, kalau di video ada jawaban nggak dijawab. Ini saking konsultasi pura-puranya ramai ya, pura-puranya. Ya, saya dapat 5 hologramnya ya, puji Tuhan lah ya, dapat 5 ya. Oke, dapat 5 ya, lumayan ya. Dok, proof D3 super tahan. Sebentar. Expirednya D3 Super, bukan Proof D ya. Jadi jangan salah ya, D3 Super namanya. Itu expirednya sampai 2023. Kenapa dokter tahu? Iya, karena pabriknya baru produksi, langsung kita ambil ya. Dia baru produksi langsung kita ambil. Itu kurang lebih dia produksinya itu bulan Juni atau Juli ya. Juni atau Juli tahun lalu ya. Dan itu kurang lebih masih bisa berlaku selama 3 tahun ya, 2020 berarti sampai 2023. Dan karena kita cuma punya jatah setahun ya pasti habis lah ya, cuma segitu ya pasti habis. Yang sekarang saya stres, kalimat stres itu mulai kapan? Nah, itu cuma melebaikan diri ya. Kalau seandainya nanti saya butuh lagi, saya mau beli di mana ya? Karena dia sampai saat ini belum mau melayani kita, ya dia masih melayani dalam negeri. Kebutuhan di negerinya dia masih sangat besar ya karena dia
belum bebas COVID ya, dari Amerika ya, jadi belum bebas COVID, jadi dia bilang kebutuhannya masih untuk Amerika, kita dilayani karena kita sudah kadung masuk ordernya kita, ya itu. Ya. Oke, semua sudah dijawab, tinggal terima kasih semua. Oke. Oke, ini Dok tadi sempat ngomong jaga waktu baby, jangan sedikit-sedikit antibiotik dulu. Devon waktu baby sering dapat longatin. Ya, itu cuma menyebabkan apa ya? Menyebabkan leaky gut. Makanya sekarang gara-gara leaky gut itu anaknya jadi regress. Rata-rata anak-anak kita regress kalau diingat ya. Setelah anak kita itu sakit, ya, kalau kita lihat anaknya kita sakit dapat antibiotik, nah setelah itu mulai regress anak kita. Ya, ceritanya seperti itu. Tidak ada cerita khusus. Ya. Dok, video pembahasan hasil Bikom Samarinda sama Bali kapan diupload di YouTube? Loh, mestinya sudah diupload ya. Cuman saya belum ngecek ya. Coba nanti kalau teman-teman terapis ya, tolong diingatkan Mas Didi, apakah yang kita di Samarinda sama yang di Bali sudah diupload ya. Tolong ya teman-teman terapis ya, diingatkan Mas Didi ya. Soalnya Mas Didi waktu saya tanya, katanya sudah nggak punya stoknya, jadi tidak ada lagi ya. Oke. Saya dapat 9 hologram karena anggota rumah rame dok, terima kasih. Iya. Oke, kayaknya ada dok, saya sudah lihat di YouTube belum. Oke, jadi tolong dicek ya nanti ya. Oke, Bapak Ibu, saya cuma akan bicara singkat dari slide saya karena sudah kadung dibuat ya. Jadi cuma gini doang ya. Jadi protokol Dokter Senjaya itu intisarinya cuma sharing ya. Sharing berbagi hasil penemuan kita ya dari pembelajaran kita, bagaimana caranya kita itu meningkatkan progres pada anak-anak yang katanya ASD. Nah, setelah kalau kita sudah berhasil meningkatkan progres ya kita mau anak-anak kita tuh pulih. Ya, jadi ceritanya cuma itu. Jadi kita cuma sharing. Ya. Jadi kita tidak memaksa ya untuk Bapak Ibu ikuti atau tidak. Kita tidak memaksa. Kita cuma sharing. Ini loh yang kita lakukan ya. Jadi kita juga nggak jualan dalam artian kita memaksa Bapak Ibu untuk beli produk saya. Produknya dokter apa? Ya tes Asira itu produk saya Bapak Ibu ya. Kemudian terapi Bikom itu produk saya. Jadi saya tidak akan memaksakan kalau Bapak Ibu tidak tertarik, ini cuma informasi. Saya cuma berbagi apa yang kami lakukan. Ya. Saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk beli, ya. Saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk memakai. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau dibantu, silakan. Kalau bisa mengikuti protokol lengkap, seperti yang kami kerjakan, silakan dilakukan lengkap. Kalau nggak bisa pun, walaupun tidak memakai produk kami, tetap akan kami bantu semaksimal mungkin. Ada di video ya, salah satunya saya ngomong, saya sesuaikan dengan budget yang Bapak Ibu punya. Ya, tetap intisarinya kita akan bantu. Yang kedua, Dokter Ali. Saya bukan dokter praktek Bapak Ibu. Ya, jadi karena saya bukan dokter praktek, saya itu peneliti, saya itu pengajar ya. Saya cuma mau berbagi, mau sharing. Saya mau menerima konsultasi ya karena saya hanya sifatnya membantu dan karena saya menyadari saya bukan dokter praktek, saya juga tidak mau menyalahi undang-undang, makanya saya tidak mau dibayar. Ya, jadi kalau untuk tes Bapak Ibu dibayar silakan. Kebetulan saya mengerjakan kalau di Bekasi, kalau di Surabaya yang mengerjakan adalah teman-teman terapis. Jadi saya ya nggak ada bedanya sama mereka, saya cuma membantu, ya membantu melakukan tes. Ya saya punya waktu ya saya membantu melakukan konsultasi. Tapi saya tetap tidak minta dibayar untuk jasa saya karena saya tidak membuka praktek. Jadi itu alasannya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir Dokter Ali praktek, enggak, saya enggak praktek. Ya. Saya ada di klinik, ya, di jam-jam tertentu saya ada, iya, saya membantu, iya, tapi saya bukan dokter praktek dan untuk itu saya tidak dibayar. Ya, saya membuat gratis supaya saya juga tidak menyalahi undang-undang. Ya, karena saya tidak praktek, jadi ya saya tidak ditangkap gara-gara saya mau praktek apa enggak. Jadi sifat saya di sini adalah sebagai orang tua, sebagai sesama yang kebetulan saya belajar, yang saya mau sharing ke Bapak Ibu. Syukur Bapak Ibu mau ikuti, tidak diikuti juga tidak ada paksaan. Ini hanya sharing, ya itu disclaimer saya. Untuk suplemen, dokter ini kelihatannya kayak di endorse ya. Ya dulunya sih enggak ya. Sekarang sih mereka mulai kita minta juga bantuan ya. Salah satunya bantuan, tolong dong dibantu, dikasih harga yang lebih spesial untuk komunitas saya. Tolong dibantu kalau kita punya acara kalian support dengan dikasih produknya ya. Jadi saya ngomong anggap aja kita endorse kalian, tapi ingat saya nggak ada ikatan dengan kalian. Kalau sewaktu-waktu produk kalian ternyata bisa digantikan dengan yang kualitasnya lebih baik, dengan harga yang lebih baik, pasti akan saya ganti. Ya, saya tidak terikat dengan merek. Lalu kenapa dok kok sampai sekarang disebutin merek? Ya, justru merugikan saya. Ya kalau nyebutin mereknya dia itu merugikan saya. Karena nanti kalau saya ganti merek, kan video-videonya udah kadung pakai merek mereka.
Tapi kenapa tetap saya mau menyebutkan mereknya mereka? Karena saat ini produk itu yang saya pakai, ya, dan saat ini sudah saya teliti dan terbukti memberikan hasil, sehingga saya nggak mau Bapak Ibu itu terjerumus ya beli produk yang salah, yang nanti akhirnya Bapak Ibu malah nggak dapat hasil. Ya, jadi saya sangat berani sekali menyebutkan merek, menyebutkan dosisnya ya, termasuk Bapak Ibu kalau laporan nggak saya edit, nggak saya tutup-tutupi, karena kita mau mainnya fair. Karena saya bukan dokter praktek, saya hanya sharing, ini yang saya lakukan, biar Bapak Ibu makin percaya bahwa di grup kita itu grup yang sangat terbuka, ya, nggak cuma grup dokter yang pengen menggurui, ya, mengajarin semua orang, enggak, tapi kita sama-sama belajar, ya, demi kebaikan semua orang.